Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku yang berbahagia, saya di sini akan membacakan ayat-ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bacakanlah ayat tersebut. Itu ngambilnya dari surat An-Nisa ayat 168 dan 169. Bacakanlah pada kupingnya, lalu peganglah bagian di bawah telinganya, bagian sebelah sini, tekan sambil dibacakan. Insya Allah, asal syaratnya dengan keyakinan yang sangat tinggi. Dengan keyakinan insya Allah jin-jin yang di dalam itu akan keluar. Ini bukan mengobati kesurupan saja, bukan, melainkan bisa mengobati orang yang kena sihir, kena santet, kena pelet. Hakikatnya apa? Hakikatnya satu, jin yang disuruh oleh dukun untuk masuk ke dalam diri manusia untuk membuat supaya manusia itu pada sakit, khususnya adalah jin kafir. Udah, sekarang saya akan menjelaskan intisari dari ayat tersebut. Apa sih hubungannya dengan ayat ruqyah? Mesti ada hubungannya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ataupun orang yang kufur billahi, kufur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalamu, dan juga orang-orang yang dolim. Dolim kepada siapa? Di sini dalam tafsir Jalalainnya dikhususkan, nabiyahu bikitmani na'dihi, dolim kepada nabinya Allah, yakni Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara menyembunyikan sifat-sifatnya Kangjeng Nabi. Salah satunya sidik, amanah, patonah, dan tablik. Dan juga banyak sifat-sifat Kangjeng Nabi yang lainnya. Salah satunya adalah Safiyullah, Habibullah, Aminullah, Nurullah, Hujjatullah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Lalu bagaimana orang tersebut, orang yang kufur dengan orang yang dolim? Maka balasannya adalah mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Satu. Yang kedua, mereka tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah, alias tidak akan diberikan jalan oleh Allah. Minat turuki, dari semua jalan. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahannam. Ai at-tariqal mu'addiya ilaiha, yakni jalan-jalan yang mendatangkan ataupun menuju pada neraka jahannam.
fiha idza dakhaluha, di dalam neraka jahanam apabila mereka semuanya masuk pada neraka jahanam. Wa kana dzalika 'ala Allah yasiru, dan bagi Allah itu sungguh sangat mudah. Ai hayyinan, yakni gampang. Sekarang kita bahas satu persatu. Orang-orang yang kufur ataupun orang yang kafir itu kebalikannya adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya satu, balasannya satu, neraka jahanam. Yang kedua adalah orang yang dolim. Apa sih artinya dolim? Dolim menurut bahasa itu adalah melakukan sesuatu bukan pada tempat. Dolim itu banyak. Bisa dolim pada diri sendiri dan juga bisa dolim pada orang lain. Contohnya mencuri, menipu, korupsi, kolusi, nepotisme, itu bagian dari dolim. Lalu bagaimana kalau orang yang dolim? Wala yazidud dolimina illa khusar, dan Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang dolim kecuali yang Allah tambahkan adalah apa? Kerugian. Makanya wahai sahabatku, bertobatlah dari mulai sekarang, ya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Boleh kamu dolim sekarang, tapi kedepannya diusahakan jangan dolim. Tobat itu kebagi dua. Tobat kepada Allah, yang kedua adalah tobat kepada manusia. Sebelum tobat kepada Allah, tobat dulu kepada manusia. Contohnya Anda mencuri, bilang sama orangnya yang dicuri, aku minta maaf, kamu minta apa? Maafkan aku. Kalau udah beres transaksi dengan manusia, lalu minta maaf sama Allah. Ada hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia selesaikan dengan manusia. Hubungan dengan Allah selesaikan dengan Allah. Jadi tidak bisa hubungan dengan manusia diselesaikan langsung pada Allah. Dilihat dulu oleh Allah. Karena itu kaitannya dengan tanggung jawab. Gitu. Makanya dari mulai sekarang tobat. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosanya manusia, sebanyak apapun dosanya umat Nabi Muhammad, Allah terbuka akan selalu mengampuni dosanya. Jikalau dari kalian berusaha ingin berubah dan diusahakan. Tobatnya adalah tobat nasuh. Lalu apa hubungannya dengan ayat rupiah? Ya ada. Di situ kamu lihat, itu kan yang dikeluarkan dari badan manusia adalah jin. Jin itu apa sih kerjaannya? Jin kafir khususnya. Salah satu jin itu kerjaannya adalah suka menyolong nasib, mengintip nasib ke langit. Disuruh oleh dukun. Makanya di situ ada dukun yang bisa meramal. Tahun depan kamu menikah, tahun depan kamu begini, tahun depan kamu begitu. Tapi kan itu belum tentu benar. Yang namanya ngintip lihat ke atas. Yang namanya ngintip kan tidak sempurna. Makanya dari mulai sekarang jangan percaya sama yang kayak gitu-gituan. Percaya sama satu, pada Allah, Rasulullah, kitab Allah, malaikat Allah, Nabiullah, qadar. Yang lainnya tidak masuk. Jadi kita mah percaya yang nyata-nyata aja sih. Kayak gitu mah nggak jelas. Kita mah pasrahkan aja sama Allah. Dan kenapa di situ dibacakan ayat kayak gitu panas? Karena mereka itu tidak tahan ayat-ayat Al-Quran dan di situ merasa tersinggung dan merasa diganggu
karena di situ ada kaitannya dengan karakter ataupun sifat-sifat setan. Karena setan itu selalu mengajak kepada cucunya Nabi Adam, umat Nabi Muhammad, mengajak pada kejelekan. Jadi manusia yang melakukan kejelekan itu kan bisa disebabkan karena hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, bisa disebabkan karena tergoda, terbujuk rayu oleh rayuan setan. Makanya kesimpulannya dari awal sampai akhir, kalau Anda ingin mempraktekkan, praktekkanlah. Loh, kalau sudah dibaca kok nggak ada perubahan, kalau sudah dibaca kok nggak kumat, ya berarti Anda nggak yakin. Kalau Anda ingin yakin, ya udah, nggak usah pusing-pusing, hubungi saya aja. Mungkin cukup sekedar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.